Halo semua, selamat datang kembali di Yudit Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan awal VOC sampai mencapai puncak kejayaannya di Asia, termasuk di Nusantara. Pada akhir abad ke-16 Masehi, Belanda terdorong untuk melakukan perdagangan ke Asia karena kalah bersaing dengan kota Hamburg di Jerman. Di waktu yang sama, Belanda juga berperang dengan Spanyol yang bersekutu dengan Portugis. Di saat itu, Portugis adalah penyedia utama rempah di Eropa, dan Belanda ingin membuka jalur perdagangan rempah milik mereka sendiri. Ekspedisi dagang pertama Belanda dipimpin oleh Frederik de Houtman berlayar menyusuri samudra setelah mempelajari rute dagang Portugis. Dengan 4 buah kapal dagang, de Houtman mencapai Banten pada tahun 1595 Masehi. Namun, akibat serangan Portugis dan pertentangan dengan penduduk lokal di Jawa, Frederik de Houtman kehilangan setengah dari awaknya. Meskipun demikian, ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar saat akhirnya dapat kembali ke Belanda. Pada bulan Maret 1599 Masehi, Belanda mengirimkan lagi 8 buah kapal dagang di bawah pimpinan Jacob van Eyck ke Maluku. Di sini, karena harga rempah jauh lebih murah daripada di Jawa, Van Eyck memperoleh laba 400% saat kembali ke Belanda di tahun 1600 Masehi. Dengan bantuan penduduk lokal di Maluku, Belanda berhasil mengusir Portugis dari benteng mereka di Ambon. Mulai saat itu, Belanda mendapatkan pijakan yang sangat kuat di bumi Nusantara dalam perdagangan rempah. Meskipun perdagangan rempah sangat menguntungkan, ekspedisi ke Nusantara berisiko cukup tinggi karena badai, bajak laut, penyakit, dan perubahan harga. Oleh karena itu, Belanda berinisiatif membentuk sebuah kartel atau organisasi yang memonopoli suplai dan harga rempah. Organisasi ini juga mempunyai unsur kekuatan militer sebagai pengawal dan pembuka jalur dagang. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda mensponsori pembentukan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang dalam bahasa Indonesia berarti Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Pada abad ke-17 Masehi, Belanda mulai memonopoli perdagangan cengkeh dan pala. VOC menjual rempah di Eropa dengan harga 17 kali lipat dari harga pedagang rempah di Maluku. Dengan keuntungan tersebut, VOC mulai membangun benteng dan angkatan perang yang lebih kuat. Pada tahun 1603, VOC membangun perwakilan dagang di Banten, dan beberapa tahun kemudian di Jayakarta atau Jakarta yang sekarang ini. Pada tahun 1610, VOC melantik gubernur jenderal pertamanya, yaitu Peter Both, untuk mengelola perdagangan rempah di Asia. VOC mengalami perkembangan pesat di bawah pimpinan gubernur jenderalnya yang keempat, yaitu Jan Pieterszoon Koen. Pada tahun 1619, Koen menyerang Jayakarta, dan di tanggal 18 Januari 1621, nama Jayakarta secara resmi diganti menjadi Batavia. Untuk mengamankan pasokan rempah, Koen juga mengosongkan Pulau Banda dari penduduk lokal dan menjadikannya perkebunan pala milik VOC. Saat itu, pedagang lokal di Nusantara hanya mau menerima perak dan emas sebagai pembayaran. Karena pasokan logam mulia di Eropa dikuasai Spanyol dan Portugis, Koen pun berinisiatif untuk membangun jaringan dagang di Asia. Dengan jaringan ini, VOC dapat memperoleh perak dari Jepang. Selain rempah, VOC juga mulai bertransaksi sutra dan porselin dengan Jepang, dinasti Ming di Cina, dan kerajaan Mughal di India.
Namun, VOC gagal dalam menanamkan kekuasaannya di Indochina setelah kalah dalam berbagai peperangan dengan Vietnam dan Kamboja di awal abad ke-17. Pada tahun 1652 Masehi, perwakilan VOC di Cape Town, Afrika Selatan membangun pusat perbekalan. Hal ini memungkinkan VOC untuk memberikan perbekalan logistik dan perbaikan bagi kapal-kapal yang menjalani perjalanan jauh dari atau ke Nusantara. Selain di Nusantara dan Afrika Selatan, VOC berhasil membangun banyak sekali perwakilan dagang termasuk di Jepang, Malaka, Taiwan, India, dan Sri Lanka. Dengan berbagai keberhasilan ini, pada tahun 1669 Masehi, VOC menjadi perusahaan dagang yang terkaya di dunia, bahkan hingga saat ini. VOC saat itu memiliki hampir 160 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pegawai, dan 10.000 prajurit. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana VOC mengalami kemunduran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi.